Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ketua kelas silakan berdoa, dipimpin kawannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas? Suryo. Alasannya apa? Keterangannya? Alfa tidak kirim surat. Oke, baiklah. Ibu lihat semuanya sudah memakai masker, ya. Karena pada saat ini, ya, negara kita sedang mengalami pandemi, ya, COVID-19. Ibu harap setiap ke sekolah itu harus menggunakan masker, ya. Tetap jaga jarak dan rajin mencuci tangan. Oke, kita mulai ya. Perhatikan gambar yang akan kita tampilkan. Nah, ini perhatikan ya. Gambar apa ini? Kemacetan. Kemacetan di jalan Raya. Oke. Ini Mencuci tangan. mencuci tangan dengan Sabun. Kalau kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, bagaimana dengan kemacetan ini? Ya, apakah di daerah kita sering mengalami kemacetan? Bagaimana? Ya, kalau di lokasi kita, ya, kalau kita hubungkan, ya, di lokasi kita, di tempat kita tinggal saat ini, ya, tidak mengalami kemacetan, ya, karena mobil saja masih jarang ya untuk dimiliki oleh setiap kepala keluarga, ya, bisa dihitung, ya. Tetapi kalau di kota, bagaimana? Siapa yang sudah sering ke kota? Ya, Habibah, bagaimana kondisi di kota, Habibah? Di kota macet, ya, terutama di Palembang itu, ya. Daerah mana yang macet? Depan Masjid Agung, ya, karena di situ pula, ya, dekat dengan lokasi pasar, ya. Jadi untuk lalu lalang itu sulit, ya, kendaraan. Nah, yang kedua, bila kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana, nak? Sering, ya, sering mencuci tangan. Ya, kalau kita jarang mencuci tangan, maka kuman-kuman penyakit itu akan mudah sekali menempel di tangan, ya. Maka itu kita harus sering mencuci tangan. Ya, tidak boleh malas mencuci tangan. Nah, kita menghubungkan dua gambar tadi, ya, dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ini, ya, teks eksposisi. Nah, sebelumnya perhatikan ini kompetensi dasar teks eksposisi kita, yaitu 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Kelihatan ya? Indikator pencapaian kompetensinya itu ada dua. 3.5.1 menelaah struktur pembangun teks eksposisi yang dibaca. 3.5.2 menemukan ciri kebahasaan teks eksposisi yang dibaca. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menelaah struktur pembangun teks eksposisi yang dibaca dengan cermat, aktif, kritis, dan penuh tanggung jawab. 2. Menemukan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi yang dibaca dengan cermat, aktif,
aktif, kritis, dan penuh tanggung jawab. Nah, maka tujuan kita hari ini nih, ya, pertama menelaah struktur pembangun teks eksposisi, yang kedua menemukan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Oke, ini petunjuk pembelajarannya, ya, petunjuk belajarnya. Nah, silakan dibaca. Bisa dipahami? Sekarang ini struktur pembangun teks eksposisi. Nah, struktur pembangun teks eksposisi ini terbagi menjadi 3, ya. Pertama apa? Tesis, argumen, dan penegasan ulang. Oke, sampai di sini struktur pembangun teks eksposisi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Habibah. Tesis itu apa, Bu? Tesis itu apa? Ada yang bisa bantu Habibah menerangkan apa itu tesis, ya? Tesis adalah pendahuluan. Tesis itu merupakan pendahuluan, kata Nisa. Ada pendapat lain, Nak? Ya, Serina? Tesis merupakan pendapat seorang penulis. Tesis merupakan pendapat seorang penulis. Jadi kalau kita bisa hubungkan, maka tesis itu merupakan pendahuluan yang berdasarkan pendapat seorang penulis. Oke, ya. Argumen, bagaimana dengan argumen? Ya, Rahma? Argumen adalah pendapat bukti yang merujuk pada fakta. Ya, argumen adalah suatu pendapat yang merujuk pada suatu bukti dan fakta. Ya, kita tidak boleh berargumen kalau tidak ada bukti dan fakta. Ya, kalau dalam teks eksposisi itu harus, ya, harus kalau kita berpendapat, berargumen harus berdasarkan bukti dan fakta. Ya. Ketiga, penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Ya, Bu. Ya, Rani. Penegasan ulang itu kesimpulannya, Bu. Ya, bisa dikatakan penegasan ulang itu sebagai kesimpulan, ya, kesimpulan di akhir suatu paragraf, ya. Oke. Bisa dipahami nak sampai di sini? Sudah ada kelompoknya, Ibu bagikan ke KPD-nya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Ya. Nah, di situ ada gambar, ya, gambar seperti ini, ya. Ini ada tulisannya LKPD, lembar kerja peserta didik. Sudah dapat semua tiap kelompok? Ya. Perhatikan indikatornya, nak. Ya. Perhatikan indikatornya. Adapun tugas diskusinya, ya, di lembar kedua ini ada tugas diskusi. Ya. Pertama, telaahlah struktur pembangun teks eksposisi yang berjudul mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. 2. Menemukan ciri kebahasaan teks eksposisi yang berjudul mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Nah, sekarang, ya, Ibu beri waktu, ya, 20 menit. Itu Ibu kira cukup untuk kalian mengerjakan tugas ini. Paham ya? Kerjakan. Kelompok 2 bagaimana? Sudah sampai mana? Baru tesis. Ya, lanjut. Di kelompok 4 bagaimana? Sudah sampai di mana tugasnya? Penegasan ulang. Ya, lanjut ya. Bagaimana? Ini Mirna sudah selesai belum? Sampai di mana? Argumen. Ya, lanjut.
bantu nyari ya Mas. Tadinya diajak udah sama. Ciri kebahasaan pronomina. Contoh kalimat dalam paragraf. Tolong ambilkan buku itu ke sini. Pronomina, Pronomina ya, bukan promina ya. Penegasan ulang yaitu paragraf 6 ayat terakhir. Ciri kebahasaannya promina contohnya beliau Pronomina. contohnya beliau menyelesaikan bahwa berkenaan dengan air sabun dapat masuk tubuh seperti 19. Dan leksikal contohnya Itu yang masuk pronominanya mana? Yang merupakan pronominanya mana? awal. Pronomina. Ini Iya. Ya. Jadi menggunakan. dengan menggunakan air yang mengalir selama 30 detik. Oke, itu konjungsinya. Ya, tepuk tangan. Hasil presentasinya lanjut ke kelompok 3. Ini hasil kerjasama kelompok 3. Duduk pertanyaan akan mendapat pendapat yang disampaikan dalam grafik paragraf 5. Penerobosan ulang. Molekul ini akan mengapung secara bergantian secara unisoliter ketika mereka tersuspensi di dalam air. Contoh pronomina non persona. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Sudah baik sekali ya presentasinya hari ini. Ya, silakan tugasnya dikumpul. Ya. Untuk kegiatan penutup ya, silakan kelompok mana yang akan merangkum kegiatan kita hari ini atau merefleksikan kegiatan kita hari ini. Kelompok 4, Bu. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 4, Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mencoba merangkum kegiatan pembelajaran hari ini. Dari pendahuluan dan apresiasi serta masuk ke dalam kegiatan ini, kami dapat mengetahui pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan ciri kebahasaan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Banyak sekali pengetahuan yang kami dapatkan mengenai teks eksposisi seperti mencuci tangan dengan sabun agar tangan kita selalu bersih dan terhindar dari kuman penyakit. Demikianlah rangkuman dan refleksi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kawannya tadi sudah menyimpulkan dan merefleksikan kegiatan kita hari ini, maka pertemuan kita hari ini ya mengenai materi teks eksposisi ya KD 5.3 ya, yaitu apa namanya, menganalisis teks eksposisi ya. Ibu cukupkan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan ya membahas mengenai teks eksposisi. Silakan ketua kelas Mirna ditutup pertemuan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.